Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang berada di halaman 26. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini, kata beliau, wa an Sahlin ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahal ibn Sa'd, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iltaqa, berjumpa, wal musyrikuna
dengan huwa wal musyrikun, beliau dan orang-orang musyrik. Maksudnya ini adalah perjumpaan di medan peperangan. Rasul berhadap-hadapan dengan orang-orang musyrik. Dan kata Sahal ibn Sa'd, wa fi ashabihi, dan di dalam atau di tengah-tengah para sahabat Rasul ada rajulun, ada satu orang lelaki masuk dalam barisan pasukan perang Rasul yang disifati oleh Sahal sebagai rajulun la yada'u syadzatan, tidaklah beliau membiarkan seorang syadzah, pasukan musuh yang terpisah dari rombongannya, wala fadzatan, dan tidaklah seorang pasukan musuh yang ketersendirian, tidaklah ditinggalkannya, illa ittaba'ahu, kecuali akan dikejarnya, yadribuha bisayfih, untuk kemudian dia sabetkan pedangnya. Artinya ini gambaran betapa sosok lelaki ini memiliki tingkat heroisme yang tinggi. Tidak dia biarkan seorang musuh terpisah dari rombongannya, kecuali dia kejar dan dia sabetkan pedangnya kepadanya. Faqalu, maka ini keberanian yang mengundang kekaguman sahabat-sahabat Rasul yang lain, sehingga mereka berkata, ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulanun, tidak ada yang lebih hebat seorang pun hari ini, kata mereka, melebihi kehebatan lelaki ini. Mengundang kekaguman dan pujian sahabat-sahabat Rasul yang lain. Tetapi apa respon Rasul? Beliau bersabda, faqala, maka beliau bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul merespon dengan bersabda, huwa min ahlin nar, dia itu adalah min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Maka ini membuat kaget para sahabat. Yang nampak di mata mereka, dia luar biasa. Tidak seorang pun musuh yang tercecer dari grupnya, kecuali dia kejar dan dia sabetkan pedangnya. Tapi kok kata Rasul, dia adalah min ahlin nar. Maka ini mengundang kepenasaran satu sahabat Rasul. Faqala rajulun minal qaum, maka ada satu sahabat, ada satu lelaki dari kelompok sahabat Rasul ini yang kemudian dia berkata, ana sahibuhu, aku akan dampingi dia terus, aku akan pepet dia terus. Ingin tahu kenapa kok dia begitu hebat di medan perang sabil, tapi dikatakan oleh Rasul sebagai ahli nar. Ana sahibuh, aku akan dampingi dia. Fa'atba'ahu, dan dia pun terus mengikutinya. Dalam satu riwayat dijelaskan, tidaklah lelaki ini berhenti kecuali sang pendamping ini pun ikut berhenti. Tidaklah si lelaki ini bergegas lari mengejar musuh, dia pun ikut mengejarnya agar jangan terlepas dari pantauan. Ternyata kemudian dia dapati fajurihar rajulu jurhan syadidan, lelaki yang hebat ini
yang sampai-sampai mengundang kekaguman dan pujian. Tidak ada yang lebih hebat hari ini melebihi kehebatan dia di medan perang sabil. Ternyata dia kemudian terluka. Fajuriha jurhan syadidan, dia mengalami luka dengan luka yang amat sangat. Fasta'jalal mauta, kemudian karena lukanya yang dia derita akibat sabetan pedang musuh, fasta'jalal mauta, dia mensegerakan kematian dirinya dengan cara apa? Fawadha'a nasla sayfihi, fawadha'a, maka dia letakkan nasla sayfihi, gagang pedangnya dia letakkan alal ard, dia tancapkan di bumi pedangnya itu, gagangnya. Wa dhubabahu baina sadyaihi, sedangkan ujungnya yang tajam itu dia letakkan di antara dua dadanya, di tengah dadanya. Baina sadyaihi, dia letakkan di tengah-tengah dadanya. Thumma tahamala ala sayfihi, kemudian dia hantamkan, dia bebankan tubuhnya ke dalam pedang yang tajam itu. Faqatala nafsahu, maka dia telah bunuh diri. Matinya mati bunuh diri. Melihat akhir kehidupan orang yang mengundang kekaguman banyak sahabat, melihat akhir kehidupan yang mengundang pujian banyak sahabat Rasul, lelaki yang mendampingi tadi. Fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia segera berbalik menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasannya sesungguhnya engkau adalah benar sebagai utusan Allah. Dia mengulang kembali syahadatnya sebagai penegasan. Kata Nabi, kenapa? Wa qassa alaihi al-qissah, kemudian dia kisahkan kembali kisah yang dia saksikan di medan perang tentang lelaki itu. Yakni ternyata dia matinya mati bunuh diri. Maka apa kemudian kata Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, kata beliau, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas. Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'malu, sungguh dia mengamalkan, amala ahlil jannah, dengan amalan ahli surga, fima yabdu linnas, di dalam apa yang nampak dalam sorot mata orang lain. Yang nampak di mata orang lain, dia adalah jihad fisabilillah. Yang nampak di mata orang lain, dia adalah mengamalkan amalan ahli surga. Fima yabdu linnas, tetapi wa huwa min ahlin nar, tetapi dia kenyataannya adalah min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Dan selanjutnya kata Rasul, wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas. Innar rajula, ada seseorang, sungguh dia beramal dengan amalan ahli neraka, fima yabdu linnas, dalam sorot pandangan orang lain. Dalam pandangan orang lain dia adalah mengamalkan amalan ahli neraka. Tetapi wa huwa min ahlil jannah, tapi sesungguhnya dia adalah min ahli surga. Zadal Bukhari fi riwayatin lah, dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan sabda Nabi yang mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya hanyalah amalan yang menjadi penentu itu amalan penutupnya.
Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Hadis ini patut menjadi renungan buat kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan buat kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan dari 4 perkara saat kita berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunda kita. Apakah kita adalah ditetapkan sebagai hamba yang sa'idun ataukah syaqiyun, yang bahagia ataukah celaka? Dan kita juga tidak tahu apa khawatim akhir kehidupan kita. Maka hadis ini harus menjadi renungan kita. Lihat kata Rasul, innar rajula la ya'malu 'amala ahlil jannah fima yabdu linnas. Ada seseorang beramal dengan amalan ahli surga dalam pandangan banyak orang, tetapi sesungguhnya dia adalah min ahli nar, dia adalah ahli neraka. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Lihat kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa qawluhu fima yabdu linnas, dalam sabda Nabi tadi, innar rajula la ya'malu 'amala ahlil jannah fima yabdu linnas. Ini harus kita garis bawahi. Ini harus menjadi titik perhatian kita. Kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sabda Nabi yang mengatakan fima yabdu linnas, dia beramal dengan amalan ahli surga dalam yang nampak dalam pandangan orang. Dia beramal dengan amalan ahli neraka dalam yang nampak menurut pandangan orang. Itu isyarah, merupakan isyarat ila anna batinal amri, bahwa sesungguhnya batin perkaranya bi khilafi dzalika, menyelisihi lahiriahnya. Ya. Lelaki tadi lahiriahnya yang nampak dalam pandangan para sahabat Rasul yang lain adalah orang yang memiliki keberanian yang luar biasa di medan perang sabil, tapi batinnya tidaklah demikian. Dalam banyak riwayat dijelaskan, lelaki ini sebelum maju ke medan perang, dia berkoar-koar bahwasannya aku maju ke medan perang bersama pasukan Rasul bukan karena membela agama, bukan karena Allah, tetapi aku dalam rangka membela kabilahku. Dalam satu riwayat dia mengatakan, karena aku sebelumnya dilecehkan oleh para gadis-gadis ketika aku tidak ikut maju ke medan perang, maka hari ini aku akan pertaruhkan nyawaku. Artinya dia apa? Bukan karena Allah, batinnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ini menjadi pelajaran buat kita. Janganlah kita terkagum-kagum dengan lahiriah seseorang, terlebih dengan lahiriah kita pribadi. Dan janganlah kita tertipu oleh lahiriah seseorang, terlebih lahiriah kita pribadi. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya hanyalah amalan yang sangat menentukan itu adalah amalan penutupnya. Maka apakah penutup kita itu adalah husnul khatimah, penutup yang baik, ataukah su'ul khatimah, penutup yang buruk? Maka kalau kita merujuk kepada hadis tadi, artinya saudaraku ikhwatal iman, husnul khatimahkah atau
su'ul khatimahkah yang menimpa seseorang itu adalah merupakan buah dari dua hal. Ya. Bahwa ketika seseorang itu adalah mendapatkan husnul khatimah, yang pertama adalah buah daripada merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Karena dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk menundukkan lahiriah dan batiniah, dia tunduk di atas aturan Allah. Batinnya dia tundukkan ikhlas karena Allah. Lahiriahnya dia tundukkan agar bergerak di atas syariat Allah dan Rasulnya. Maka gabungan taufik yang menghasilkan ini, yaitu ketundukan lahiriah dan batiniah, maka orang itu akan mendapatkan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, bahwa su'ul khatimah itu, akhir kehidupan yang buruk itu adalah satu, buah daripada khidlanullah, merupakan bentuk apa? Perendahan dari Allah kepada seorang hamba itu. Kenapa Allah rendahkan dia? Kenapa Allah hinakan dia? Sampai dengan bentuk penghinaan dalam bentuk su'ul khatimah. Karena pertama, dia tidak menundukkan batinnya kepada Allah, dan dia tidak menundukkan lahiriahnya dengan syariat Allah. Makanya ada keterangan dari para ulama bahwa anggota sujud kita itu bukan 7 tapi 8. Yang pertama, kening, dan kening sampai hidung menempel di lantai. Kemudian telapak tangan, udah berapa nih? 3. Kemudian lutut, udah berapa nih? 5. Kemudian kaki, 7. Sedangkan yang ke-8 adalah hati ini kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya lahiriahnya mengikuti aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi tundukkan hati ini. Maka lihatlah lelaki ini yang keberaniannya fima yabdu linnas, yang nampak di mata para sahabat, ma ajza'a minhu liyauma kama ajza'a fulan. Tidak ada yang lebih hebat hari ini melebihi kehebatan si fulan. Tapi kata Rasul, apa? Dia min ahlin nar. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, jangan tertipu oleh lahiriah. Sebagaimana lelaki ini telah membuat kagum para sahabat dari sisi lahiriah, tetapi ternyata batinnya dia adalah rusak. Sebagaimana juga jangan kita kemudian jadi ujub akibat baiknya kita dan melihat buruknya orang lain. Antum ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana ada 2 orang lelaki saling bersaudara. Yang satu mujtahidun fil ibadah, sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah. Tetapi saudaranya yang satu ini, dia sering melakukan kemaksiatan dan dosa, sehingga kemudian saudaranya yang bersemangat dalam beribadah ini apa? Dia menasehati, dan ini memang harus dinasehati, dan memang kita harus memberikan nasihat.
Karena agama ini adalah nasihat. Dan memang karena kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Barang siapa yang menyaksikan, barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran di depan matanya, maka tolak, rubah kemungkaran itu dengan tangannya kalau mampu. Ukurannya mampu adalah ketika kita turun tangan, tidak terjadi kemungkaran lain yang setara atau lebih besar. Kalau ternyata gara-gara kita turun tangan menimbulkan kemungkaran lain yang setara atau bahkan lebih besar, itu artinya kita tidak mampu, maka jangan lakukan. Ganti metodenya dengan apa? Dengan lisan. Pun itu jika mampu. Standarnya dikatakan mampu adalah apabila tidak menimbulkan kemungkaran lain yang setara atau lebih besar. Kalau dengan lisan ternyata menimbulkan kemungkaran lain yang setara atau bahkan lebih besar, itu artinya kita tidak mampu. Maka lakukan dengan cara yang terakhir. Dengan apa? Tolak kemungkaran itu dengan hati. Dan kata para ulama, menolak kemungkaran, ingkarul mungkar dengan hati, itu adalah kita membenci kemungkaran itu dan kita tidak bermujalasah, tidak bermajlas dengan ahli kemungkaran. Itulah kata Nabi, wadzalika adhaful iman, selemah-lemah iman, tapi lumayan ada iman, enggak runtuh. Dan cukup sampai di situ. Tetapi kalau kita melihat peristiwa tadi, dua orang yang saling bersaudara, yang satu bersemangat dalam beribadah kepada Allah, yang satu masih suka bermaksiat, dan ketika dia menegur sahabatnya, kerabatnya, keluarganya yang ahli maksiat ini, ketika saudaranya yang ahli maksiat ini ditegur dan dia menolak dengan mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan ini urusan aku dengan Rabbku. Abu'itha alayya raqiban, apakah ente itu diutus untuk mengawasi aku? Kata si ahli maksiat ini. Terpancinglah ahli ibadah ini dengan mengatakan wallahi, ya, dia bersumpah, la yaghfirullahu laka wa la yudkhiluka Allahul jannata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah. Ini respon yang berlebihan. Dan kata Nabi, setelah kedua orang ini meninggal dunia, keduanya dikumpulkan di hadapan Allah. Dan apa kata Allah kepada mereka terhadap yang ahli ibadah tadi? Kata Allah, kunta bi'aliman au kunta ala ma fi yadayya qadirun. Ente ini apakah tahu tentang diriku? Ente ini apakah mampu mempengaruhiku? Ya, ini bentuk pengingkaran Allah kepada sikap si ahli ibadah ini, yang sampai-sampai bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah. Allah ingkari ini. Sehingga apa kata Allah? Idhabu bihi ilan nar, seret dia ke dalam neraka. Sedangkan kepada yang ahli ibadah tadi, apa kata Allah? Birahmati fadkhulil jannata birahmati, idhab fadkhulil jannata birahmati, ente pergi ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa ente sampai bersumpah atas namaku bahwa aku an la aghfira li fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan itu? Siapa ente sampai bersumpah-sumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuninya? Kata Allah,
fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni dia. Wa ahbattu amalaka, sedangkan terhadap kamu aku runtuhkan amalanmu. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ini peristiwa sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya. Beliau mengutip perkataan tidak hanya satu dua salaf, di antaranya Sa'id bin Jubair dan yang lainnya mengatakan, innal 'abda la ya'malul hasanata fayadkhulu bihan nar. Ada seorang hamba, dia mengamalkan amalan kebajikan, tetapi gara-gara itu dia masuk neraka. Ya contoh kasusnya tadi, dia mengingatkan saudaranya, ini adalah amalan al-hasanah, tetapi gara-gara al-hasanahnya menghantarkan dia kepada neraka. Dan sebaliknya, kata Sa'id bin Jubair, innal 'abda la ya'malu sayyi'ata fayadkhulu bihal jannah. Ada seorang hamba, dia beramal dengan amalan keburukan, tetapi gara-gara itu dia menjadi ahli surga. Ya, contohnya kasus tadi. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksudnya adalah apa? Ya tadi, orang yang berbuat baik tadi, ahli ibadah tadi, sampai mendakwahi kepada saudaranya, itu dia jadi ujub. Ya. Dia jadi ujub, bangga diri dengan amalannya, bangga diri dengan kesalehannya, dan memang ujub itu tumbuh subur, potensinya adalah ada pada orang-orang saleh, ada pada orang-orang ahli kebaikan. Maka karena ujubnya itulah Allah murka, Allah marah, sampai Allah menjadikan orang yang ujub ini, fa ahbattu amalaka, aku runtuhkan amalanmu. Sedangkan orang yang ahli maksiat tadi, dia kemudian senantiasa hatinya didera oleh rasa takut. Fala yazalu ya'malu sayyi'ata fala yazalu khaufuhu minha wa taubatuhu minha. Sedangkan kata Syekhul Islam, orang yang ahli maksiat tadi, dia kemudian didera rasa takut akan azab Allah, sehingga dia kemudian senantiasa dalam pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kemaksiatannya, karena keburukannya, dia terhantarkan kepada pertaubatan. Dan taubatnya seorang hamba itu adalah ahabbu ilallah. Kata Nabi, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi. Allah itu amat sangat bahagia ketika mendapati hambanya itu adalah seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, hari-hari yang mulia itu banyak. Di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, yang kata Nabi adalah afdalu ayyamid dunya. Bahwasanya 10 hari pertama itu adalah afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari sepanjang dunia ini pernah ada. Semenjak hari pertama Allah menggelar dunia ini dengan penciptaannya, sampai Allah menggulung dunia ini dengan kiamatnya, di sana ada rentang hari yang banyak. Dan afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari sepanjang dunia ini pernah ada adalah ayyamul ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu iya. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa secara mutlak seutama-utama hari dibandingkan kemuliaan hari yang manapun yang ditetapkan oleh Allah sebagai hari kemuliaan adalah ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama itu adalah hari yang paling afdol, itu iya. Tapi keafdoliyahan 10 hari pertama itu akan berlalu begitu saja kalau kita biarkan tanpa mengisinya dengan amalan yang saleh. Malam yang disebut Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, itu iya, tapi dia akan berlalu begitu saja kalau kita tidak mengisinya dengan kesalehan.
Maka secara mutlak hari yang paling agung bagi pribadi-pribadi adalah ketika orang itu di mana di suatu hari, di bulan apapun, di hari apapun, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi. Allah itu amat sangat, ya, lallahu asyaddu farahan. Ada lam taukid, lallah, lam taukid, lam pada lallah itu lam taukid penegasan. Asyaddu itu ada isim tafdil, amat sangat farah, amat sangat bahagia ketika Allah mendapati hambanya. Maka tidaklah seorang hamba bertaubat kepada Allah kecuali itu adalah amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah, amat sangat bahagia. Dan tidaklah amalan itu sangat dicintai oleh Allah kecuali pasti amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beramal ahli surga fima yabdu linnas, yang nampak di mata orang dia beramal dengan amalan ahli surga, tapi dia min ahli nar. Contohnya tadi yang jihad bersama pasukan Rasulullah. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad, bahwa ketika dia ujub sampai kemudian merendahkan saudaranya, sampai kemudian dia bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya. Ini mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ente siapa? Ya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka wa inna khatimatas su'i, dan sesungguhnya kata al-Imam Ibnu Rajab, khatimatas su', akhir kehidupan yang buruk itu adalah takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi, merupakan sebabnya adalah apa? Apa yang tersirat di dalam hati, yang la yattali'u 'alaihan nas, yang tidak bisa dipantau oleh orang lain. Artinya sosok lelaki tadi yang nampak di mata manusia dia adalah orang yang paling hebat, tidak ada yang lebih hebat melebihi dia hari ini di medan perang Sabil, tapi itu lahiriahnya yang menyebabkan dia terperosok ke dalam su'ul khatimah adalah karena urusan batinnya. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dzalika fatilkal khaslah al khafiyah tujibu su'al khatimah indal maut. Ya. Jadi orang itu terperosok ke dalam su'ul khatimah wal iyadu billah, imma karena lahiriahnya memang dia tidak tundukkan kepada ketentuan Allah berupa syariat yang mulia ini, imma hatinya cukup salah satunya yang melanggar syariat Allah, itu akan menjadi penghantar kepada keterperosokan ke dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi dua-duanya. Ya. Maka tadi sudah saya katakan bahwasannya husnul khatimah itu adalah buah daripada taufik dari Allah, yang mana orang itu kemudian menundukkan lahiriahnya dan batiniahnya kepada syariat Allah. Hatinya ikhlas karena Allah, lahiriahnya bergerak dengan tuntunan syariat Rasulullah. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak demikian, maka dia akan mengalami su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, idmanudz dzunub, melanggengkan perbuatan dosa, itu sababun, merupakan sebab lisu'il khatimah, bagi terjadinya su'ul khatimah, wa khawfus salaf minha, dan para salaf itu amat sangat takut terhadap keadaan ini. Kata al-Imam Ibnu Rajab, qala Abdul Aziz ibn Abi Rawad, hadartu rajulan indal maut,
aku menghadiri seseorang sedang mengalami sekarat menuju kematian. Yulaqqanu la ilaha illallah, dia ditalqin agar akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Tetapi apa si calon mayit yang sedang sekarat ini? Faqala fi akhiri maqal, tetapi justru akhir kalamnya adalah apa? Huwa ala kafirin bima taqul, ucapan kekafiran. Sehingga wa mata ala dzalik, dia mati di atas kekafiran. Qala, maka Abdul Aziz bin Abi Rawad itu berkata, fasa'altu anhu, aku bertanya kepada orang-orang di sekeliling mayit ini, kenapa begitu banyak begitu orang antusias dengan penuh kelembutan membimbing dia, mentalkin dia agar membaca la ilaha illallah dengan harapan akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, tapi justru dia mengucapkan kalam akhirnya adalah kalam kekafiran. Kenapa? Fa idza huwa mudminu khamrin, ternyata dia itu adalah mudminu khamrin, orang yang melanggengkan menenggak khamar. Artinya ikhwatal iman, idmanud dzunub, melanggengkan dosa apapun itu dosanya, apabila dipelihara terus dan terus menjadi kehidupan kita, itu akan menghantarkan kepada akhir kehidupan yang buruk. Dan seburuk-buruk keburukan itu adalah ketika mati di atas kekafiran, tingkatan su'ul khotimahnya sampai kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Fakana Abdul Aziz yaqul, maka kemudian Abdul Aziz ibn Rawad ini berkata, ittaqudz dzunub fa innaha hiya allati awqa'athu, takutlah kalian kepada perbuatan dosa, karena inilah yang menjerumuskan si lelaki ini mati dalam kekafiran. Wa fil jumlah, maka secara umum, fal khawatimu mirathus sawabiq, akhir kehidupan seseorang itu adalah merupakan mirathus sawabiq, merupakan buah daripada masa lalu. Wa kullu dzalika sabaqa fil kitabis sabiq wa min huna kana yashtaddu khawfus salaf min su'il khawatim wa minhum man kana yaqlaqu min dzikris sawabiq. Itulah para salaf yang saleh, mereka yashtaddu khawfu as-salaf, mereka amat sangat takut terhadap masa lalu. Mereka amat sangat takut min su'il khawatim, amat sangat takut tentang akhir kehidupan mereka. Bahkan sebagian mereka yaqlaq, terguncang jiwanya, min dzikris sawabik, ketika dia ingat masa lalunya, ketika dia menyebut-nyebut masa lalu. Wa qad qila inna qulubal abrar, sehingga ada ungkapan yang mengatakan inna qulubal abrar, sesungguhnya hati orang-orang dari kalangan abrar, orang-orang yang memiliki sifat al-abrar, itu mu'allaqatun bil khawatim, hatinya itu bergantung, hatinya itu mu'allaqun, terkait dengan masa akhir kehidupannya. Dia selalu mikirin, ya apa akhir kehidupan saya, apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Mereka selalu dihantui ketakutan itu. Itulah para abrar. Yaquluna, sehingga mereka berkata, bimadza yukhtamu lana, dengan apa kita akan ditutup usia kita, apakah su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Sedangkan wa qulubul muqarrabin, sedangkan hati orang-orang yang disebut sebagai muqarrabin adalah mu'allaqatun bis sawabiq, hatinya selalu memikirkan masa lalunya. Yaquluna madza sabaqa lana, mereka berkata, apa masa lalu kita, terutama 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah masa lalu saya. Apa ketetapan Allah di kala itu?
Terutama di kala kita baru berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunda kita. Itu masa lalu kita yang sangat misteri. Apa ketetapan Allah kala itu buat kita? Hatinya selalu ke sana. Wa kana Sufyan yashtaddu qalquhu minas sawabiq wal khawatim. Sedangkan Sufyan, seorang ulama tabi'in, dia sangat terguncang hatinya memikirkan masa lalu dan memikirkan penghujung hidupnya. Fakana yabki wa yaqul, maka beliau selalu menangis dan berkata, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Aku didera rasa takut, jangan-jangan dahulu Allah menetapkanku adalah sebagai orang yang celaka. Dan dia juga menangis wa yaqul dan berkata, akhafu an uslabal iman indal maut. Aku takut jangan-jangan iman ini dicabut dikala kematian sedang mengintaiku. Wa min huna kana sahabah wa man ba'dahum minas salaf as-salih yakhufuna ala anfusihim an-nifaq. Itulah maka para salaf takut kemunafikan. Jangan-jangan mereka di dalam hatinya tersimpan kemunafikan. Wa yashtaddu qalquhum wa jaz'uhum minhu, dan mereka sangat terguncang dan sangat ketakutan terhadap itu. Fal mu'min yakhafu ala nafsihi an-nifaq al-asghar wa yakhafu an yaghliba dzalika alaihi indal khatimah. Seorang mukmin itu takut dirinya tertimpa kemunafikan yang kecil, dan dia takut bahwa itu akan menjadi dominan saat kematiannya sehingga dia mengalami akhir kehidupan yang buruk. Fa yakhrujuhu ila nifaqil akbar, fa yukhrijuhu ila nifaqil akbar, maka itu akan menyebabkan dia keluar kepada nifak besar. Kama taqaddam anna dasaisa su'al khafiyah tujibu su'al khatimah. Sebagaimana sudah lalu disebutkan bahwasanya apa yang tersimpan keburukan dalam hati itu adalah menyebabkan su'ul khatimah, seperti lelaki yang bergabung dalam pasukan perang Sabil tadi. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi du'aih. Di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Faqila lahu, ada yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Nabi Allah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, maka apakah engkau takut dan khawatir tentang kami? Faqala na'am. Nabi menjawab, iya, saya khawatir atas kalian. Kenapa? Innal quluba baina asba'aini min asabi'illahi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hati manusia itu ada di antara 2 jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkannya sebagaimana dia kehendaki. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsiratun, dan di dalam makna ini banyak hadis. Ya, semoga Allah tetapkan kita di atas keimanan. Semoga Allah tetapkan kita semua di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma amin. Demikian, alhamdulillah kita telah selesaikan hadis yang keempat dan syarahnya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk al haditsul khamis. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.